Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa ja'alana minal muslimin walladzi an'amana bikulli ni'am wa an'amana bi ni'matil imani wal islami wa huwa haqqun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aliyyul azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita mencoba merenungi tentang makna ketakwaan yang ada dalam haji ataupun kurban, yang kita kaitkan dengan kondisi hati kita. Dalam hadis sering kita dengar, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah ini saya maknai yang lebih, ya. Karena kalau kita artikan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik, tidak melihat kepada bentuk, tetapi Allah melihat kepada hati. Ini dalam dunia motivator hari ini kehilangan satu energi, ya. Harusnya kan the power of N, ya, bukan N ending tapi N. Jangan suruh milih dua, gitu ya. Kalau memang dua-duanya memberi kekuatan lebih, maka dannya yang harus dipakai, ya. Artinya jangan dikatakan bahwa Allah tidak, gitu ya. Tapi harus dikatakan Allah bukan hanya melihat kepada jasad, bukan hanya melihat kepada bentuk, akan tetapi Allah juga melihat pada hati kalian. Jasad dan bentuk itu ilmu yang berhubungan dengan fikih. Dalam kaidah haji maka wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Yang dimaksud disuruh menyempurnakan adalah yang kelihatan secara fisik dan bentuknya. Artinya berarti apa? Pelaksanaan secara fikih, dari tata caranya, syarat sahnya, rukunnya, dia harus laksanakan semaksimal kemampuannya. Dan lucunya nanti jamaah haji kita sibuk menceritakan ini, pelaksanaan secara fisik, padahal tadi kita tahu alat penentunya diterima tidaknya nanti bukan fisiknya, tapi fisik penting. Laksanakan sesempurna mungkin adalah perintahnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi kalau sudah bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dari mikot sampai ya yang paling terakhir nafarsani, sehingga nanti ditutup dengan ya tawaf ifadah, lalu kemudian tentu paling terakhir adalah tahallul, ya. Itu bukan itu yang dijadikan acuan, tetapi nanti kalau tadi ayat 196 tata cara sampai akhir, bahkan haji tamattu diajarkan bagaimana nanti kalau tidak punya membayar diat berupa sembelihan, tinggal puasa 3 hari di sana, kemudian 7 hari di negeri masing-masing. Itu tata cara sudah dikatakan. Jadi ketika ayat ini surat
Al-Baqarah ayat 196 mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, tata caranya sempurnakan, lakukan sesempurna mungkin. Tapi begitu masuk kepada ayat 197, kita lihat hajinya dulu. Itu menunjukkan bahwa di sini baru bicara hati. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini masih meneruskan tadi ya. Tapi ini tentang niat. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang berniat fardu melaksanakan haji, niat itu letaknya di hati. Maka dia harus punya tekad, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Suruh nanamkan dalam hati, pas ke sana itu lakukan yang baik saja, jangan berniat melakukan keburukan sedikit pun. Lalu kalimat ini ya diberi rangkaian yang indah dari Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa. Berbekallah kalian. Bekal secara tulisan di sini tidak diletakkan di ayat 196 yang menunjukkan bekal secara fisik. Tapi wa tazawwadu diletakkan di ayat 197 yang sedang berbicara tentang hati. Makanya bekalnya pun bicara hati. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya. Wattaquni ya ulil albab. Cuma yang bisa menangkap itu adalah orang-orang yang mau, ya, yang memiliki akal. Akal di sini adalah mau benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Jamaah sekalian rahimakumullah, sedangkan dalam ayat tentang kurban jelas, surat Al-Hajj surat 22 ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, bicara fisik. Allah tidak akan menerima daging dan darah, itu fisik. Maka tata cara syariat kurban bicara tentang bagaimana hewan kurban harus yang terbaik. Ukuran terbaik itu dagingnya baik, darahnya baik. Daging menunjukkan kualitas, darah menunjukkan kesehatan. Itu sudah selesai. Kalau sudah bicara hewan kurban yang dua saja, kualitas dagingnya terbaik dan sehat. Tapi kembali Allah ulang seperti bahasa hadis yang tadi kita sebut dengan apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Mohon maaf, ukuran diterimanya kurban bukan hanya dari daging, artinya bukan hanya dari kualitas hewannya saja, bukan hanya dari kesehatan hewannya saja, tapi yang akan menjadikan ukuran dari Allah diterimanya adalah ketakwaan kalian. Jamaah sekalian, secara fisik semua ibadah pasti berbeda. Haji dengan kurban berbeda. Haji harus berangkat ke Mekah, menunaikan ya seluruh rangkaian, walaupun kuncinya adalah wukuf. Kalau sudah bisa wukuf saja, itu yang tidak bisa bayar dam kan cuman wukuf, yang nggak bisa diwakili cuman wukuf. Jadi kalau udah ikut wukuf udah sah hajinya, gitu ya. Tawaf bisa bayar dam, sa'i bisa bayar dam, mabit, melempar jumroh, semua bisa bayar dam. Makanya kan apapun keadaannya, mau koma atau titik, kalau titik udah nggak usah, maka semua dibawa ke Arafah sampai didirikan rumah sakit di Arafah untuk memfasilitasi apa? Hajinya sah. Ya, mau pakai ambulan atau mau pakai apa?
mungkin ICU di sana, udah tetap itu hajinya sah karena ikut wukuf. Sehingga ya, kalau kita terlalu sensitif dengan tata cara atau ribut dengan pelaksanaan fisik sebuah ibadah, maka kita belum paham bahwa ibadah itu nanti untuk dinyatakan diterima atau tidak diterimanya bukan kesamaan fisik atau perbedaan fisiknya, tapi ketika kita bicara tentang masalah hati, maka ibadah apapun ternyata sama untuk bicara hati. Kurban itu kalau dari maknanya adalah dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Maksud haji, haji itu artinya berkunjung. Hijjul bait, Al-Quran menyebutnya berarti berkunjung ke bait. Baitnya adalah Baitullah, rumah Allah. Berkunjung ke rumah Allah mau ngapain? Mau dekat kan? Sebenarnya maknanya sama. Kurban digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Haji biar datang ke sana biar tambah dekat. Bahkan tadi kata kunci untuk nilai haji dan diterimanya kurban sama, yang dipakai adalah kata takwa. Pertanyaannya, takwanya mau diartikan bagaimana? Selama ini kita tidak ketemu dengan bahasa takwa itu ketika takwa hanya diartikan dengan fisik. Karena ketika kita bicara takwa dan bicara fisik, maka seluruh definisi takwa yang ada di Al-Quran banyak. Secara fisik, ya silahkan kerjakan. Ada di surat Al-Baqarah yang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu bicara tentang ciri takwa tapi secara fisik yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh orang. Nah, pertanyaan tadi, terus kalau kita mau mengartikan takwa dari ukuran diri kita, kira-kira arahnya kemana? Bicara tentang hati kita. Ini kan penting. Takwa itu status, iman itu status. Status yang berhubungan dengan hati. Orang bertakwa dijamin masuk surga atau tidak? Dijamin. Coba sekarang kata takwa itu artikan dengan bahasa hubungan hati. Gimana nih Pak Muhlis ya? Kira-kira artinya apa? Kan selama ini orang lihat fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekalah kalian sebaik-baik bekal takwa. Takwa yang diingat, saya harus mendirikan sholat, kan jadi belum nyambung. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di hati ini. Sekarang langsung didefinisikan, mau diartikan apa takwa yang ada dalam haji, dan takwa yang dalam haji sebagai bekal, dan takwa sebagai alat untuk diterimanya kurban kita. Selama ini kita bergelutnya fisik terus ribut. Syariat itu secara fisik terus ribut. Padahal kata kuncinya bukan pada fisiknya. Fisik ini kan asal sesuai dengan ketentuan ilmunya udah nggak usah ribut. Beda nggak apa-apa, karena ini kan sudah jelas. Tapi yang harus dicari oleh kita adalah berbekalah kalian sebaik-baik bekal itu takwa. Mau diartikan apa takwa yang selama ini kita cenderung mengartikan takwa itu belum jelas gitu. Kalau sudah hubungan dengan hati, hubungan dengan Allah gitu,
Jadi takwa mau diartikan apa Pak Juli? Tambah bingung lagi kan. Ntar orang bingung tuh. Takwa itu kalau melihat bahwa orang yang bertakwa itu dijamin masuk surga, takwa itu kita artikan cinta kepada Allah yang sudah kuat. Jadi cinta kepada Allah dalam hati kita yang sudah kuat, itu disebut takwa. Bisa ditanggap Pak Yuli? Ya. Jadi yang dilupakan kita itu, makanya saya sekarang sedang membedah bahwa mari kita lihat, ini kan takwa di ujung, sedangkan depannya ada kalimat siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, faman faradha fihinnal hajja. Niat yang paling berkualitas dalam agama kita disebut niat yang ikhlas, arti khalasa, suci, bersih dari kepentingan lain. Itu kalau mau dianggap itu cinta yang suci, harusnya gitu, yang tidak dicampur. Selama ini kita nggak kenalkan, sehingga terlalu jauh memaknai ikhlas ya. Sehingga kalau saya urut nyambung nanti dengan pengajaran saya tentang haji dan kurban tadi. Ulama sering menjelaskan tentang ikhlas menggunakan, nih ikhlas ini kan ada cinta antara kita dengan Allah. Takwa cinta yang kuat. Nih. Mari kita tarik pada wama umiru. Ini ayat ini sering dipakai oleh ulama penjelasan ikhlas. Wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini sebenarnya bisa kita potong-potong. Wa ma umiru itu bicara tadi pelaksanaan secara fisik. Orang kalau mau ikhlas harus ngerti apa yang Allah perintahkan kepadanya. Berarti kan syarat, rukun, tata cara harus paham. Kita ini kan sudah melaksanakan sholat sesuai dengan tata cara yang sudah kita pelajari. Tapi mau diartikan apa kalimat liya'budullah? Untuk beribadah kepada Allah. Apa yang bisa diambil Pak Yuri? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk? Bukan. Allah nggak perlu penyenangan. Ibadah sering digabungkan dengan muamalah. Kalau muamalah artinya apa? Hubungan dengan sesama makhluk. Ibadah artinya hubungan dengan Allah, hubungan. Selama ini kalau namanya bicara hubungan harusnya bicara pantas kan, bicara kedekatan, bicara apa? Komunikasi, bicara suka sampai cinta, itu namanya bicara hubungan. Cuman kita jarang mengartikan ya, ibadah itu kita sibuk pada tata caranya, lupa pada bentuk hubungan yang terjalin. Kan ini kan jadi menarik. Liya'budullah, harusnya seluruh tata cara ibadah, seluruh pensyariatan ibadah yang dia patuhi untuk membangun hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah pakai fisik atau pakai hati? Pakai hati. Kalau harusnya pakai hati, pakai bahasa yang mana? Orang punya hubungan hati, pakai bahasa apa harusnya? Cinta, nggak ada. Orang tua dan anak itu yang diukur hubungannya adalah hubungan darah atau hubungan cinta. Seseorang anak tidak mencintai orang tuanya tidak akan dianggap bahwa dia punya hubungannya. Orang tua kepada anak kalau nggak punya rasa cinta sayang tidak akan disebut punya hubungan. Bahasanya jadi biologis menjadi apa? Hubungan fisik kan, bukan hubungan batin.
Beda, kan depannya tadi lihat ada syariatnya dulu. Bukan yang penting tuh kan, the power of n, bukan apa? Or. Kalau itu kan the power of or. Fisik atau batin itu mah atau. Kalau ini kan apa tadi dari awal? Dan n, bukan or. Kebatinan or. Memisahkan antara fisik dan batin. Kalau ini enggak. Dari awal dikasih tahu, wa ma umiru illa liya'budullah. Setelah engkau menganalisa hubunganmu dengan Allah, baru bicara mukhlishina lahuddin, bicara ikhlas. Maka ikhlas itu bisa disebut ada hubungan khusus antara dirinya dengan Allah dalam sholat itu, baru bicara ikhlas. Ada hubungan khusus antara hati kita dengan Allah saat kita berkurban. Itu sebenarnya kalau kita mau bicara real dari sisi ikhlas. Selamanya kan ikhlas kita anggap apa Pak Mukhlis ya, abstrak yang tidak bisa dicari. Harusnya bisa dicari. Ada hubungan apa dengan Allah dalam sholatmu? Kalau nggak ada hubungan, terus mau apa? Bukankah kayak berumah tangga tapi nggak ada hubungan? Setiap hari berkumpul di rumah tapi nggak ada hubungan. Itulah kenapa 5 kali sehari ke masjid. Kalau dia nggak nyari hubungan saya dengan Allah apa, ya gitu-gitu aja. Cuman jogging dari rumah ke masjid, nanti ngumpul sebentar di sini. Asiknya ngumpul hanya ngumpul sama kawan, nggak asik ngumpul dengan Allahnya. Nanti jadi lucu lagi. Ini ibadah atau muamalah gitu. Muamalah kan setelah sholatnya, assalamualaikum warahmatullahi, itu muamalah kan, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum, ibadah, hubungan pada Allah, tanyakan hubungan apa. Itu yang tidak dibongkar selama ini. Saya hubungan apa ini? Minimal hubungan yang paling dasar adalah ngerti yang diomongkan kepada Allah. Tapi kan itu hubungan yang paling rendah. Makanya jamaah haji Indonesia itu pantang kehilangan tadi tuh kalung yang dikasih dari apa? Dari KBIH itu. Kalau itu hilang, bisa stres dia, mau tawaf saya harus ngapain nih, karena dia ikatannya malah yang di kalung itu sama Allah. Dia belum nyari ikatan saya tawaf, saya harusnya ada ikatan dengan Allah dengan tawaf itu. Dan sebenarnya kalau kalungnya hilang, minimal kan sudah diajarkan, minimal sekali kamu ingat dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad engkau baca. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad biar ingat-ingat, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat tujuan kamu itu bukan fid dunya hasan, fid dunya saja kemudian di akhirat nggak dapat apa. 1 dunia, 2 akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang diminta dunianya, tapi akhiratnya ada 2, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ada 2 sisi. Jadi kan tawaf itu kalau dia tidak punya ikatan kepada Allah, bukannya cuma jogging 7 kali di ngelilingi Ka'bah, jogging doang gitu, enggak. Makanya nih kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu kita harus bayangkan ketika orang haji itu sudah punya ikatan cinta yang kuat dengan Allah, gimana rasanya? Kita harus punya cita-cita, mudah-mudahan Jamaah Al-Falah berangkat bareng dengan bawa cinta gitu ya. Tawaf itu jadi apa? Ya karena takwa itu artinya cinta yang kuat. Kita lupa mengartikan itu, sehingga selama ini bicara takwa kita keluar terus. Ikatan takwa bukan pakai hati tapi pakai apa? Fisik. Hanya pakai fisik. Padahal dua-duanya kan fisik yang menghasilkan ikatan
hati yang kuat. Maka kalimat takwa itu kalau dari mukhlisina lahuddin, maka kata hunafa itu kan lurus, makin besar tadi tuh ikatannya, terus ya hanya Allahnya itu sampai hunafa, yang pada akhirnya keikhlasan dalam amalan-amalan lain selalu akan memperkuat wa yuqimus shalah. Bayangkan, untuk memperkuat pendirian sholat ini. Jadi orang yang bisa mendapatkan haji mabrur, bahasa mabrur itu bahasa batin, bukan bahasa fisik lagi. Khusyuk itu bahasa batin, bukan bahasa fisiknya. Dan tadi, jadi bukan apa yang penting dan gitu ya, lakukan semuanya dan tambah lagi dengan rasa batin tadi, rasa hati. Sehingga ini yang selama ini membuat ya jamaah haji kita sampai semuanya hitungannya jadi fisik. Kira-kira nih kalau uangnya banyak, uang banyak nih, misalnya tinggalnya 5 kilo lah dari dari Masjidil Haram, kira-kira kenapa siang hari mereka pulang ke maktab? Biasanya pulang karena apa? Mau makan. Emang nggak bisa makan di sekitar Masjidil Haram. Alasannya apa? Udah bayar rugi. Padahal bisa dibayangkan berapa sih sekali makan bayarannya? Ada 100.000 harganya. Enggak, di catering, yang bayar catering di maktab tuh ada 100.000. Nggak nyampe kan? Nggak nyampe 100.000. Padahal kalau dia diam di Masjidil Haram, yang nanti ya sholat saja sampai 100.000, dia ngirit sebenarnya. Kalau cuman home sareal, dia makan siang home sareal, dia akan tenang saja, nanti sholat asar berjamaah dapat 100.000. Tapi kayaknya nggak masuk hitungan. Padahal kalau ditanya lagi, kapan pertemuan resmi dan istimewa dengan Allah saat haji itu? Dari tanggal 8 sudah mulai kan, yang tarwiyah itu 8, 9, 10, 11, 12, 13 selesai, 6 hari doang. Jadi pertemuan istimewa 6 hari. Bayangkan kalau sebelum sampai kepada 6 hari dia fokus saja di Masjidil Haram yang nilainya 100.000 tadi, kalau diajak ayo pergi ke sana, enggak, saya mau di sini aja dulu sampai tanggal 8. Ayo melihat sana, ntar kita enggak ngeliat-liat, ntar aja ngeliat-liatnya. Harusnya kan lihat-lihat tuh setelah pertemuan yang hebat itu selesai. Energinya enggak akan habis, Pak. Dia di Masjidil Haram berangkat subuh, istirahat situ, bolak-balik kayak sekarang 50 derajat, bisa dibayangkan itu. Kalau dia diam di Masjidil Haram cuman makan, paling sudah dihitung tuh ya, nanti habis berapa. Kan malam bisa pulang, makan malam bisa dapat, makan malam nanti menjelang subuh berangkat lagi. Yang penting dia berusaha 5 waktu dapat 100.000. Dan itu kalau kita artikan yang cinta tadi, itu frekuensi cintanya makin besar, 100.000 kali lipat gitu ya. Lucunya lagi, kenapa dia mau ngirit? Jamaah haji kita mau ngirit kenapa? Biar kalau sisa uang biasanya untuk apa? Loh kan untuk untuk beli oleh-oleh. Jadi lucu juga ya kayak gitu ya. Jauh-jauh ke sana, kalau dia bisa mengoptimalkan Masjidil Haram, jalan-jalan, mau umroh lagi nanti aja saya setelah selesai haji, kira-kira fisiknya lebih fresh nggak? Dia full di Masjidil Haram tanggal 8 mulai, mana yang lebih fresh? Ini mau udah puter sana puter sini, jalan-jalan ke sana, belanja sini, akhirnya apa? Tanggal 8 tinggal capek, pusing gitu ya, udah macem-macem. Tapi kalau dia bisa, ini semuanya pertemuan istimewa dengan yang mengundang. Sehingga nanti ya silakan setelah
Tahallul setelah tawaf ifadah bebas saja mau kemana, nggak usah takut-takut lagi. Yang penting pertemuan resminya sudah terlaksana dengan baik. Coba dilihat lagi itu apa itinerary-nya apa KBIH kan nanti apa banyak banget kegiatan sebelum tanggal 8. Pertanyaannya nggak takut tuh karena saking banyaknya kegiatan sebelum tanggal 8 menggagalkan tanggal 8? Harusnya kan optimalkan di tanggal sebelum tanggal 8 suruh optimalkan apa? Hijjul bait. Nah, kunjungi aja Baitullah tuh udah full di situ. Yang lain-lain entar aja setelah selesai haji. Itu kalau bisa di manage, dia paham berarti ikatan cintanya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, maka arti ikhlas itu bibit takwa jelas. Makanya di sini faman farada fihinnal hajja, kalau dia ingin haji itu niatnya ikhlas, berarti dia tahu bahwa haji ini adalah saya punya ikatan khusus dengan Allah. Kemudian tadi fatazawwadu, apalagi ikatan cintanya diperkuat, maka fa inna khairaz zati taqwa, dia hanya ketakwaan. Kenapa? Jangankan haji, sholat saja. Sholat nih yang komunikasi lisannya yang merupakan rukun cuman berapa di sholat. Makanya kan ibadah itu kan bertemu itu untuk berkomunikasi, tapi komunikasi kan tidak hanya lisan. Di rukun sholat yang lisan itu qaul kan apa? Takbir, al-fatihah, syahadat, salam, 4. Yang lain kan sunnah. Pertanyaannya berarti ruku itu kan berarti nilai dari ruku itu kan seberapa nilai ikatan cinta dan rasa kepada Allah kan. Inilah sama cucu itu kenikmatannya memang ngobrol terus atau kebersamaannya juga? Kan kebersamaannya. Ngobrol itu beberapa ininya, ungkapannya, tapi apakah kenikmatannya hanya saat ngobrol atau kebersamaannya juga nikmat? Kebersamaannya. Ibaratnya ruku itu dia kan harus bisa menikmati ruku itu. Sujud harus bisa menikmati sujud itu. Tidak sekedar kata-kata yang ada dalam sujudnya. Karena apa? Sujud itu rukunnya bukan kata-katanya, tapi gerakan sujudnya. Rukun haji apa yang kata-kata? Niat doang di awal. Selain niat semuanya bukan dalam, semuanya apa? Bentuk fisik. Tapi berarti ya ujiannya adalah saat melaksanakannya ada kebersamaan dengan Allah atau tidak. Itu yang harus dilatih. Jadi saat tawaf itu dia harus apa? Punya rasa kebersamaan dengan Allah. Oh, tawaf ini ya mengitari Baitullah. Makanya pengetahuan dia tentang tawaf semuanya itu akan membuat nikmat atau tidak nikmatnya tawaf. Sehingga ketika dia tidak bicara tentang hubungan, maka apa? Ya makin cepat makin bagus tawaf itu. Tapi bagi yang punya hubungan, makin lama dikit makin nikmat dia. Itu walaupun lantai 3 makin lama, kalau dia memang ada ikatan cinta, kan cinta itu makin lama makin bersama, lama makin nikmat. Ini ternyata kita belum bisa sinkron antara capeknya fisik dengan cinta. Karena apa? Cintanya susah, ya fisiknya yang bicara. Kalau sudah bicara fisik, nggak ada cinta, ya udah capek doang. Nggak mau capek ya capek.
Padahal kalau sudah bicara cinta dulu, di tempat apa aja ya Pak Haji ya, Haji Nawawi ya, mau nyamuk juga gak kerasa ya Pak. Udah cinta dikit nyamuk apa bau apa, yang penting asal bersama itu apa, nikmat. Nah itu yang harus apa namanya, harus kita cari. Ya nikmat gitu ya. Jadi selama ini itu yang tidak disampaikan. Padahal kalau kita bicara tentang yuqimunas shalah, kita baca tafsir Jalalain saja. Itu tafsir Jalalain mengatakan bahwa yuqimunas shalah itu yu'tuna biha bihuquqiha. Engkau datang kepada sholat itu dengan seluruh hak-haknya. Kalau kita bicara hak sholat itu ada hak jasmani yang berupa kajian fikih, syarat, rukun, sah, kesempurnaan semuanya. Tapi kan di dalam Al-Quran juga ada bicara apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada bicara khusyuk. Dan begitu bicara khusyuk, di surat Al-Baqarah kalimatnya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin bertemu dengan Allah, tapi yakinnya dengan kata dzanna yadhunnu, yang yakin dari dzan itu dimulai dari dasar ilmu. Jadi yakin di situ bukan yuqinun, tapi pakai kata yadhunnun, berarti ada proses belajar. Ada proses belajar yang dengan pengetahuannya terus-menerus, pemahamannya, maka tumbuh keyakinan bahwa sholat itu dia sedang bertemu dengan Rabbnya. Dan latihan dalam sholat itu persis seperti belajar renang, nggak bisa sekedar teori bolak-balik tapi nggak pernah jebur ke airnya. Maka bicara khusyuk harus bicara apa? Teori, kemudian apa? Praktek, pelajari gimana ini masuk. Kalau nggak masuk nggak bisa. Padahal sudah dilatih. Kalau dari sholat kita dapat ikatan khusyuk sama ikatan cinta seperti ikhlas tadi. Khusyuk terus menerus jadi takwa, cinta yang kuat. Cuman sayangnya dari sholat itu kita sudah lakukan dari umur 7 tahun. Nih Pak Haji Nawawi ya, ngapel dari umur 7 tahun tapi rasanya nggak enak terus. Gimana kira-kira tuh Pak Haji? Ngapel tiap hari. Kata Pak Juli cari yang baru malah. Jadi murtad dong kan gitu, nggak mau sholat. Jadi sholat itu kan ketemu Allah, ngapel tapi nggak ada rasa, itu kan yang harus dibenerin. Azan dulu ya.
Ya, intinya ibadah itu memang secara fisik akan berbeda-beda, tapi sebenarnya bangunan yang akan dibangun dalam diri kita sama. Ya, dia ingin mengikat kedekatan kita dengan Allah. Dari dekat itu makin suka sampai kepada cinta, baik cinta yang secara kecil sampai cinta sebesar-besarnya. Sehingga haji, kurban itu sama, dua-duanya ingin mencetak seberapa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam kurban itu bergembiralah saat ikut apa saja. Jangan orang saya nggak takut darah gitu ya, saya takut darah, saya takut nggak tega lihat itu. Ya kalau takut darah takut buah nggak? Ya karena dia takut darah kan kemarin panitia banyak juga buah ya. Ya dia bagi-bagi buah gitu ya, kan takut darah dia. Tenceng apa? Saya harus ikut rasa cinta kepada Allah dalam seluruh pelaksanaan. Ya tadi kurban. Takut darah nggak takut kopi kan gitu ya. Ya udah mungkin bikinin kopi, nganterin kopi. Kalau nggak mau saya nggak ada tenaga lagi ya, nggak ada tenaga lagi minimal ikut duduk ngumpul sana gitu ya. Ya, itu yang harus dimiliki, bahwa bagaimana kita ikut ya, menyambung hati kita kepada Allah dalam kegiatan apapun kegiatannya. Ada sih satu PR gitu ya. Kemarin rahasia Pak Jazir ada, saya waktu di Bandung ketemu Pak Jazir bilang apa? Ini PR kita nih, cari bendahara masjid itu carinya harusnya carilah Abdurrahman bin Auf seperti Rasulullah mencari Abdurrahman bin Auf. Jadi tugas bendahara jangan cuman mencatat keluar ini, tapi dia siap keluar uangnya katanya. Jadi seru juga gitu ya. Jadi salah satu itu cari orang kaya yang siap berkorban, itu akan lancar katanya program. Jadi rahasia program Jogokarian lancar dulu awalnya nggak lancar, tapi dia cari bendahara yang paling kaya. Jadi kalau ada kegiatan apa udah siap kerjakan dulu, sehingga orang nanya ini dari mana, mau ikut gitu bahasanya, mau ikut ya, kalau ikut nih masukin transfer. Jadi dia korban dulu, sehingga nanti pada tahap kegiatan seberapa jamaah baru sampai kepada jamaah, termasuk ya proses ya karena mereka di lintasan gitu ya, itu dia menjadikan masjid itu tempat yang paling terang di muka bumi, katanya sunnah yang ditegakkannya ke sana. Sehingga dengan terang itu ya orang silahkan aja mau malam datang. Sampai dia bilang ya ini nanti bikin desain khusus lah kalau untuk untuk DKM. Katanya bertahun-tahun kalau kita cuman mengandalkan jamaah, untungnya di kita semuanya nggak pakai sarung gitu ya. Kalau pakai sarung itu udah jelas katanya dulu kan. Pakai sarung pasti nggak bawa dompet katanya. Jadi infaknya dalam sekian tuh ya seperti itu. Makanya mereka membuat jamaah terang, datang dari mana-mana, orang datang dari mana bawa duit katanya. Jadi lucu juga storynya. Tapi bukan masalah itu, tapi masalah memakmurkan. Dan yang paling bagus itu adalah ternyata mereka mendata jamaah yang tidak ke masjid itu bukan didatangi untuk diajak ke masjid didatangi ternyata pas hari ulang tahunnya dibawakan kue dari masjid, terus diminta saran kira-kira kurangnya masjid apa coba. Nggak dibilang ayo ke masjid, jadi dibilangnya nih kami dari masjid selamat ulang tahun gitu, dikasih kue, dikasih itu, terus tadi diajak ngobrol, kami mohon maaf kalau ada salah dari masjid, kira-kira apa masukan untuk masjid. Ya dia udah ngasih masukan ke masjid lah dia. Jadi masa udah ngasih masukan macam-macam nggak ke masjid. Jadi ternyata pendekatannya dulu memang bukan ngajak ke masjid, tapi datangi aja dulu gitu, ada masalah apa, ada itu. Jadi benar-benar membentuk tim silaturahim. Jadi data memang nomor satu, data dia lahirnya kapan, di mana, tanggal berapa, yang kayak gitu. Jadi ya luar biasa, sehingga perjalanan itu
Yang penting itu yang lupa ditanyakan kalau datang ke sana harusnya itu proses dari awal sampai akhirnya. Jangan ditanya apa kegiatan mah itu di luar, itu bisa beda-beda. Tapi sebenarnya bagaimana dia mengajak orang untuk ke masjid dari sama sedikit sampai banyak tuh karena tadi didatengin, bikin tim untuk tadi mendatangi warga muslim yang tidak ke masjid, tapi tidak diajak ke masjid, diajak bicara urun rembuk tentang masjid terus saja ya, di hari-hari spesialnya. Jadi itu luar biasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tambahan saja. Ada pertanyaan atau apa Pak Juli? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya belum pernah itu. Kemudian yang kedua katanya sebenarnya di zaman Turki Utsmani itu mereka lebih liberal karena homoseksual sudah dilegalkan di 1850-an. Waktu itu Eropa masih belum begitu. Makanya kemudian amirnya Mekah itu berontak dari Turki kan katanya karena faktor itu. Maka terus timbul yang negara Saudi. Dia dikalahkan sama yang barat bagian Riyadh itu, kemudian dia lari ke Yordan, itu Rasulullah itu. Saya belum ngecek itu ya. Saya karena di zaman Murad IV pun katanya mereka mengharapkan alkohol, tapi sultan-sultannya pada doyan minuman riki itu jenis alkohol katanya. ya, karena begini, memang di era itu kan era yang disebut mulkan, itu berarti era kemunduran gitu. Artinya dalam era kemunduran saja masih banyak kemajuan gitu ya. Memang yang pokok dijadikan sebuah strategi untuk ya kebangkitan itu ya yang murni tadi, yang memang hukumnya masih dianya tidak melakukan, minimal dari khalifah 1, 2, 3, 4 sampai apa disebut khalifah kelima Umar bin Abdul Aziz, itu yang sering dijadikan apa tonggak karena apa cacatnya sangat sedikit, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang tadi, dan akhirnya kita tertolong dengan kalimat kekuasaan itu ya. Kalaulah di situ ada Quran, iya orang dia mungkin dari mulkan azal sampai mulkan jabarian ya. Makanya ketika sebutannya nanti sudah bukan khalifah, itu yang berat memang, sultankah, rajakah, itu sudah dengan kalimat-kalimat itu lebih dominan pada kekuasaan, bukan pada pengganti Allahnya di muka bumi gitu. Tapi yang gelarnya masih khalifah itu agak apa ya, gelarnya dia benar di dalam sejarah ditulis khalifah, itu biasanya masih apa masih kuat ya agamanya dibanding ya, yang lain. Contoh kenapa ya khalifah tadi munculnya misalnya Salahuddin Al-Ayyubi, kan setelah Salahuddin Al-Ayyubi susah lagi Muhammad Al-Fatih, setelah Muhammad Al-Fatih, jadi dari sebelum Muhammad Al-Fatih ada kurangan, puncaknya di Muhammad Al-Fatih, setelahnya turun lagi. Itu untuk menyatakan bahwa sesuai dengan eranya ya. Seperti sekarang mencari pemimpin Islam yang ini nggak bisa, karena masanya memang masa kita belum diberi kekuatan untuk memimpin ya. Bibitnya itu sebenarnya penerjemahan ilmu yang dari apa filosofi yang ditulis ke bahasa Arab, itu juga jadi campur aduk. Walaupun secara penemuan itu merupakan kemajuan,
Tapi secara tadi campur aduk ya, pertarungan ilmu dan pemikiran jadi tambah ya kalut gitu. Sementara ilmu mereka secara utuh agama nggak kuat juga. Makanya nanti muncul kenapa di 100 tahun disebutkan adanya pembaharu, itu adalah dalam sisi apa yang menjelaskan tentang Islam itu akan selalu ada. Makanya lihatlah, kalau di zaman itu ada ulama di penjara, maka cek ilmu ulamanya, jangan cek kekuasaannya gitu ya. Jadi ya imam-imam itu kan karena apa? Dia tidak menentang raja, dia cuman menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tapi penguasa tidak suka. Sementara perkataan mereka didengar oleh rakyat. Makanya solusinya di penjara ya. Selalu seperti itu. Makanya ketika mengambil pelajaran Islam, Islam kritis, tidak boleh seperti tadi mentang-mentang zaman ini, enggak, kontennya tetap harus dilihat yang sesuai dengan Al-Quran. Itulah salah satu makna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, itu dikatakan kau beriman kepada Al-Quran ya. Wa ma unzila min qablika, dan data semuanya selain Al-Quran itu harus dikonversi dengan Al-Quran. Kalau benar menurut Al-Quran, dia benar. Sama hari ini, mau kejadian sejarah, mau khalifah siapapun, sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, yaitu salah gitu. Bertentangan dengan ajaran Islam itu salah. Makanya memang studi Islam aslinya ya harus kritis, tidak taklid buta mentang-mentang dia tadi langsung seperti tadi ya. Ini tetapi sekali lagi, mau apapun bibit kebenaran masih ada ya, bibit kebenarannya, sehingga nanti ini yang diteruskan sampai kemudian pertarungan tetap saja kan. Ini orang pasti orang liberal, dia membenarkan kejadian liberal pada zaman apapun untuk menguatkan opininya. Tapi pertanyaan kan dengan balik, memangnya kalau seorang sultan mengakui itu terus jadi benar? Tetap salah. Itulah yang harus dimiliki oleh kita, berpegang teguh kepada ketentuan Allah tadi. Itulah sebenarnya yang disebut ikatan tauhidnya menjadi ikatan cinta ya. Pokoknya kalau yang Allah saya cinta, yang menentang Allah saya lawan. Apakah melawannya dengan opini, apakah melawannya dengan konsep ilmu, apakah melawannya dengan langsung bertarung, itu tergantung kesempatan, kekuatan, dan kesiapan masing-masing. Tapi intinya dari sisi cinta kepada Allah yang tadi, yang Pak Mukhlis ya, ikhlasnya itu, bersihnya itu adalah tadi, ikatan kita ada, ikatan kita kuat, maka yang lain akan kita singkirkan. Mudah-mudahan Allah ya membuka pintu pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak sekedar sholat biasa, tapi sholat ini harus menghasilkan kedekatan, ketakwaan, kecintaan pada Allah, sehingga ibadah ini makin nikmat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.